Indonesia masih akan menambah daya gedornya dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Teranyar ada 2 calon pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain tersebut adalah Miliano Jonathans dan Tristan Guijar. Keduanya dapat memperlengkap sektor lini belakang maupun depan dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sedang berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert kini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C. Pada agenda selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi China sekaligus Jepang pada tanggal 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Dua laga tersebut menjadi akhir sekaligus penentu kelolosan Garuda ke Piala Dunia 2026. Maka tidak ada salahnya jika PSSI berencana menambah amunisi baru yang berasal dari pemain naturalisasi. Simak ulasan berikut ini. Pertama, ada pemain keturunan Depok, Jawa Barat, yakni Miliano Jonathans. Penyerang sayap FC Utrecht ini memang sudah sejak lama dikaitkan dengan proses naturalisasi. Ketika timnas Indonesia masih ditangani pelatih Sintayong, sosok Miliano telah masuk list skuad U20 untuk Piala Dunia U20 2025 di Indonesia. Namun Miliano tidak merespon positif ajakan PSSI karena telah bergabung di skuad U18 Belanda. Miliano kala itu sebenarnya juga dalam masa recovery cedera ACL sejak November tahun 2023 hingga Juli tahun 2024. Walhasil fokus pemain berusia 20 tahun tersebut hanyalah untuk memperbaiki performa dan menembus skuad utama klubnya saat itu, yakni Vitesse Arnhem. Ketika Piala Dunia U20, timnas Indonesia menginginkan saya di sana, kata Miliano dilansir Football Premier. Tapi saya bergabung dengan U18 Belanda, maka saya belum memutuskannya waktu itu. Saya juga perlu melewati masa-masa pemulihan cedera, jadi perlu berjuang dulu untuk menembus tim utama Vitesse, ujarnya. Sementara kini, media Belanda Football Premier melaporkan bahwa penyerang sayap sekaligus gelandang serang tersebut belum menentukan pilihannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun yang jelas, kemungkinan naturalisasi Miliano Jonathans tidak menutup kemungkinan. Bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, Jonathans masuk sebagai opsi pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Football Premier. Miliano Jonathans sendiri berpotensi menjadi pemain hebat pada beberapa tahun mendatang. Pasalnya di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Miliano telah menembus tim utama Utrecht. Bahkan Utrecht rela merogoh kocek 5,21 miliar rupiah untuk mendatangkan Miliano dari Vitesse pada bursa transfer Januari tahun 2025 lalu. Nama calon pemain naturalisasi yang kedua adalah Tristan Guijar. Nama pemain keturunan Maluku Tengah tersebut diberitakan media Belanda Football Premier sedang dalam proses pendekatan dengan PSSI. Tristan Guijar pun mengaku sedang mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Adapun dari perkataannya, Tristan Guijar tertarik mengikuti proses naturalisasi. Namun Tristan Guijar perlu fokus pada kondisi cederanya terlebih dahulu sebelum memperkuat timnas Indonesia. Saya menaruh hormat besar kepada sepak bola di Indonesia, ujar Tristan Guijar dilansir Football Premier. Saya telah melihat bagaimana timnas Indonesia bertumbuh, dan saya tidak menutup kemungkinan apapun, pungkasnya. Tristan Guijar sendiri dapat berguna sebagai tembok pertahanan skuad merah putih. Pemain bek kanan sekaligus bek tengah tersebut punya pengalaman bersama Akademi Ajax Amsterdam. Bakat Tristan Guijar dilirik oleh Ajax Youth ketika memperkuat Akademi Almere City U16 pada tahun 2016 lalu. Bersama Ajax, Tristan Guijar melewati beberapa fase kelompok umur, mulai dari U17, U18, dan U21. Total 98 caps di Ajax, sebelum akademi klub tersohor Liga Belanda meminjamkan Tristan Guijar ke PEC Zwolle mulai Juli tahun 2024 lalu. Namun sayang bersama klub Eliano Reijenders tersebut, Tristan Guijar mendapat cedera lutut. Momen tersebut terjadi ketika pemain 20 tahun itu tampil pada laga pembuka Eredivisie pada Agustus tahun 2024. Kini Tristan Guijar masih dalam masa perawatan dan telah melewatkan 26 pertandingan.
Dan itulah update terbaru 2 calon pemain naturalisasi terbaru dari Timnas Indonesia. Dengan tambahan 2 pemain tersebut dapat dipastikan bahwa Timnas Merah Putih akan memiliki skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi China dan Jepang. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan info sepak bola terbaru, baik dari dalam maupun luar negeri. Salam sporty.